Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di pertemuan kedua mata kuliah konsep teknologi, saya akan membahas tentang percabangan keilmuan sains dan engineering. Baik, kita mulai saja. Kita masuk ke konsep dasarnya ya. Nah, konsep teknologi ini dasarnya seperti ini. Kan kita ingin membuat sebuah produk ya. Nah, sebuah produk itu diawali dari sebuah konsep ya, yang dari waktu pertemuan pertama pernah kita bahas adanya sebuah teknologi itu terjadi apabila ada sebuah konsep dulu. Lalu konsep tersebut memerlukan ilmu ya. Nah, memerlukan ilmu. Ya, kita pelajari ilmunya seperti apa. Nah, lalu setelah kita pelajari ada teknik cara membuatnya. Nah, inilah ya. Nah, teknik cara membuatnya itu adalah engineering. Nah, jadi gabungan antara konsep, ilmu, dan engineering atau teknik itu akan menghasilkan sebuah produk. Itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya tentang keilmuan sains dan engineering. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Ini ada sebetulnya secara garis besar tentang perbedaan antara sains dan engineering. Keilmuan sains itu apa saja ya? Nah, yang pertama, keilmuan sains itu adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan sistematis tentang alam atau dunia fisik yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman fisik, termasuk di dalamnya misalnya ilmu botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah bidang pengetahuan atau penelitian yang berhubungan dengan serangkaian fakta atau fakta yang terorganisir secara sistematis yang dapat dijelaskan secara logis dan wajar. Nah, itu sebetulnya keilmuan sains. Jadi, keilmuan sains ini lebih ke teori ya, teori dasar gitu ya, teori dasar. Lalu keilmuan engineering. Kemudian engineering ini didefinisikan sebagai ilmu yang menerjemahkan hasil dari keilmuan sains sebagai wujud nyata ya. Jadi misalnya sudah ada teorinya lalu diterjemahkan ke dalam sebuah diterjemahkan ke dalam sebuah wujud nyata. Nah, itulah disebut engineering. Nah, disiplin ilmu terapan ini berdasarkan aplikasi dari teori sains untuk memecahkan masalah manusia modern sehari-hari. Oke, mungkin kita akan bahas lebih lanjutnya tentang sains itu sendiri apa. Yang pertama, keilmuan sains ini bisa meliputi keilmuan seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi sesuatu yang bersifat dasar ya, ilmu dasar gitu. Nah, matematika kan ada sebetulnya ilmu dasar ya, atau bisa atau ada yang yang nyebut bahwa matematika itu adalah induk dari segala ilmu karena dalam segala bidang itu matematika ada. Nah, di sini matematika itu sebagai ilmu hitung, ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah dengan mengenai bilangan. Jadi sebetulnya memang dasar ya matematika itu. Dan ini masuk ke dalam ranah sains atau keilmuan. Lalu yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi sains itu sendiri terdiri dari ilmu pengetahuan alam, yaitu keilmuan yang mempelajari tentang alam semesta, meliputi fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geologi, atau segala sesuatu yang menyangkut tentang alam. Nah, selain itu juga keilmuan sains juga meliputi tentang ilmu pengetahuan sosial yang yaitu sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya seperti ekonomi, sosiologi, akuntansi, politik, hukum, dan sebagainya. Ini jadi masuk ke ranah keilmuan ya, keilmuan sains gitu. Nah, selanjutnya keilmuan tentang engineering. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya pengertian tentang engineering itu sendiri adalah eh, implementasi dari sains ya. Nah, engineering ini akan menghasilkan cabang-cabang ilmu, yaitu misalnya mekanika, ilmu teknik kimia, teknik mesin, industri, elektro, sipil, astronomi, informatika, geologi, dan sebagainya. Jadi teknik cabang-cabang ilmu yang terapan sifatnya. Jadi pengembangan dari sebuah konsep sains gitu. Nah,
Itu secara garis besar tentang sains dan engineering. Nah, lalu saya akan bahas tentang keilmuan yang ada di informatika, karena kita kan jurusannya teknik informatika ya. Ya, kita akan bahas dulu nih, keilmuan informatika itu apa. Nah, pada dasarnya informatika itu ada tiga, ya, ada tiga bagian yang besar, yaitu ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan teknik komputer. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, teknik informatika itu apa gitu ya? Nah, teknik informatika itu adalah yang menekankan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Nah, biasanya variasi nama prodinya di beberapa perguruan tinggi atau universitas, ya teknik informatika, ada juga ilmu komputer, ilmu komputasi, informatika juga, ilmu komputer, ilmu informatika, matematika komputasi dan sebagainya. Nah, jadi yang berhubungan dengan merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Nah, kurikulumnya itu sangat kental dengan ilmu pengetahuan terkait dengan logika matematika. Jadi ini dasarnya matematika ya. Logika matematikanya harus kuat. Jadi kalau misalnya agak lemah nih di logika matematikanya, agak sulit nih untuk di teknik informatika. Nah, lalu di sini juga ada tentang komputasi dan algoritma dalam model terapannya yang dinyatakan dalam pengembangan program komputer. Jadi logika matematika, algoritma, dan komputasi tersebut itu diimplementasikan dalam pengembangan sebuah program komputer. Nah, jadi nanti implementasinya adalah sebuah program. Jadi istilahnya seorang mahasiswa teknik informatika itu ya harus bisa membuat program gitu ya, karena implementasi dari hasil algoritmanya atau hasil pemikiran logika matematikanya itu akan terlihat dalam sebuah karya, yaitu berupa program komputer. Nah, ini kalau kita lihat cakupan ilmunya sangat beragam. Yang jelas di sini ada algoritma, ada robotik juga sebenarnya masih masuk ke teknik informatika, tapi mungkin lebih ke pemrogramannya. Lalu ada juga AI ya, sistem cerdas, artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin lebih dekatnya ke software ya. Teknik informatika itu lebih dekatnya ke software, ke pembuatan software komputer gitu. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi melalui pemanfaatan ilmu komputer, diantaranya desain algoritma dan implementasinya untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas sehingga pemutakhiran aplikasi berbasis kecerdasan buatan, robotika, pengolahan informasi, multimedia, keamanan informasi dan jaringan, serta pengolahan data yang besar. Jadi identik dengan programmer ya. Informatika itu identik dengan programmer. Lalu selanjutnya ada sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi itu menekankan kemampuan dalam merancang. Nah, kalau tadi teknik informatika itu lebih ke programmingnya, kalau sistem informasi itu dalam lebih ke merancang. Nah, atau mengembangkan, menerapkan sebuah sistem, ya, sistem informasi dalam organisasi. Nah, variasi program studinya bisa sistem informasi, manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen informasi, dan lain sebagainya. Nah, kurikulumnya ditekankan pada bagaimana memastikan agar teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat terciptanya keunggulan kompetitif dalam bersaing. Nah, cakupan ilmunya fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dalam proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi. Nah, di sini lebih menekankan pada informasi sebagai sebuah sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitannya kebutuhan korporasi dalam pencapaian visi dan misi yang direncanakan. Cakupan bidangnya meliputi fondasi bidang bisnis, nah meliputi bidang administrasi bisnis juga, terus prinsip-prinsip manajemen, sistem informasi akuntansi dan keuangan, sistem-sistem perusahaan, arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan. Jadi di sini sebetulnya lebih ke konsep
dalam membangun sebuah sistem. Nah, di dalam sistem itu sendiri terdiri dari program-program ya, bisa jadi program atau bisa jadi sebuah sistem perusahaan yang di situ terdapat sebuah program. Jadi lebih membuat sebuah rancangan sistem. Nah, identiknya sebetulnya yang mempelajari sistem informasi adalah arahnya itu ke analis gitu ya, ke sistem analis. Di sini arahnya ke sana gitu. Nah, kalau bisa kita lihat tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi, teknologi inovasi dalam sebuah organisasi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah teknik komputer. Nah, ini berbeda ya. Ada teknik informatika, teknik komputer, dan sistem informasi. Kalau teknik komputer ini keilmuan bidang komputer yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam pengembangan sistem perangkat keras atau hardware. Nah, di sini penggabungan ya antara ilmu elektro dan ilmu komputer. Nah, di sini belajar tentang hardware-nya, tentang software-nya juga, dan belajar tentang jaringan komputernya, lebih ke hardware. Nah, jadi pemrogramannya mungkin lebih ke pemrograman dengan hardware ya, karena ada hubungannya dengan elektronika. Nah, jurusan teknik komputer lebih lebih bersinggungan dengan teknik elektro. Jadi di sini beberapa pengetahuan tentang elektro untuk membangun sebuah alat gitu ya yang diprogram. Misalnya kita memprogram sebuah chip itu atau microcontroller, atau untuk memprogram prosesor. Nah, itu di sini ke teknik komputer. Nah, jadi di sini lebih dekat ke hardware. Nah, mungkin pemrogramannya juga berbeda. Bahasa pemrogramannya seperti assembler ya, itu pemrograman untuk membangun hubungan antara hardware dan komputer gitu. Nah, tujuannya adalah menguasai cara memprogram perangkat elektronik. Teknisi elektro arus lemah yang lebih fokus pada sistem sirkuit digital, sistem komunikasi data, dan frekuensi radio elektronika sebagai bagian dari komputer secara menyeluruh. Nah, itu ya secara garis besar jurusan informatika itu bukan jurusan informatika, maksudnya di informatika itu keilmuannya ada 3 bagian besar. Nah, karena jadi jangan sampai ketukar-tukar ya, sistem informasi apa, teknik komputer itu apa, teknik informatika itu apa gitu ya. Nah, itu dasarnya dari sana. Oke, kita simpulkan ya pertemuan kali ini, yaitu tentang sains dan engineering. Nah, kita review lagi. Sains atau ilmu pengetahuan menciptakan dan menemukan banyak hal yang luar biasa. Kebanyakan berupa teori. Jadi sains itu sebuah teori. Nah, jadi namun semua itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya apabila ingin diaplikasikan teori tersebut, maka diperlukan sebuah engineering atau diterjemahkan sebagai ilmu teknik atau ilmu rekayasa yang menerjemahkan hasil dari sains menjadi wujud nyata. Nah, ini dasar perbedaannya bisa kita simpulkan seperti ini. Apabila di keilmuan sains itu ada seperangkat kepengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis, meliputi bidang matematika, ilmu alam, dan ilmu sosial. Lalu apabila di engineering itu menggunakan sistem dan pengetahuan sains untuk membuat alat yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia, meliputi berbagai ilmu teknik seperti teknik kimia, teknik fisika, teknik mesin, teknik sipil, elektronika, informatika, dan sebagainya. Baik, ini materi pertemuan saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.